Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afiatul Zorotul Aini, NIM 12311193017 dari jurusan Manajemen Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video kali ini, saya akan mengulang kembali materi retorika dakwah dengan ringkas dan jelas. Semoga video ini dapat dipahami dengan baik. Pengertian retorika dakwah. Retorika adalah seni berbicara, kemahiran dan kelancaran berbicara, kemampuan memproduksi gagasan, kemampuan mensosialisasikan ide gagasan, sehingga mampu mempengaruhi khalayak umum. Dengan ini dapat disimpulkan bahwasanya retorika dakwah adalah sebuah ilmu dan seni berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah yang dilakukan oleh dai terhadap mad'u. Adapun fungsi dan tujuan retorika dakwah ialah fungsinya sebagai ilmu dan seni serta keterampilan untuk menyampaikan ajaran Islam secara lisan guna memberikan pemahaman yang benar kepada kaum muslimin agar mereka dapat dengan mudah menerima seruan dakwah Islam sehingga pemahaman dan perilakunya dapat berubah menjadi lebih islami. Adapun tujuan mempelajari retorika dakwah menurut Agus Hermawan, yang pertama, agar mampu menguraikan berbagai macam konsep dakwah. Yang kedua, agar mampu merancang strategi dan materi dakwah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh mad'u. Yang ketiga, agar mampu mempraktikkan berbicara di depan umum secara santun perkataannya, sopan perilakunya, baik isinya dan benar dalam penyampaiannya. Urgensi mempelajari retorika dakwah. Retorika dakwah itu sangat urgent untuk dipelajari. Kenapa? Karena untuk membekali diri agar dapat berbicara di hadapan umum dengan baik, benar, sopan, santun, serta efektif dan efisien perkataan yang kita sampaikan, sehingga orang yang kita ajak bicara merasa aman, nyaman, dan tertarik menyimak pembicaraan kita nantinya saat kita menyampaikan dakwah. Selanjutnya ada ayat-ayat Al-Quran tentang dakwah. Di sini saya hanya menyebutkan 3. Yang pertama ada Quran Surat Ali Imran ayat 104. Yang kedua ada Quran Surat Ali Imran ayat 110. Dan yang ketiga ada Quran Surat An-Nahl ayat 125. Sebenarnya masih ada banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang dakwah. Di sini saya juga akan membahas tentang hadis tentang dakwah. Ya, ini ada kewajiban berdakwah yang disampaikan oleh Muslim, Sahih Muslim, yang artinya barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa maka cegahlah dengan mulutmu. Apabila belum bisa cegahlah dengan hatimu. Dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah pertanda selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Sahih Muslim. Yang kedua yaitu adalah hukum berdakwah. Dengan arti ajaklah mereka memeluk Islam dan beritahu mereka apa-apa yang diwajibkan atas mereka yang berupa hak Allah di dalamnya. Demi Allah, Allah memberikan petunjuk kepada seseorang lantaran engkau adalah lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Hadis riwayat. Selanjutnya ada hadis tentang dakwah, yakni metode berdakwah. Dengan arti hadis yaitu adalah hendaklah kalian bersikap memudahkan dan janganlah menyulitkan. Hendaklah kalian menyampaikan kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Karena sesungguhnya kalian itu diutus untuk memudahkan dan bukan untuk menyulitkan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu adalah hadis dakwah mengenai media dakwah, yang artinya Allah mengelokkan wajah seseorang yang mendengar sesuatu dari kami lalu disampaikannya sebagaimana yang ia dengar, sebab banyak yang menyampaikan menjadi lebih sadar daripada yang hanya mendengarkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian pengertian etika dakwah. Dalam lingkup
dakwah, etika dapat dijadikan sebagai sarana penyesuaian usaha dai untuk menanggapi persoalan yang esensial tentang bagaimana harus hidup dan berperilaku, sehingga dapat ditarik benang merah bahwa kajian tinjauan tersebut berhubungan dengan etika dakwah, yaitu moral umum dalam batasan agama. Apa dan bagaimana semestinya suatu etika dakwah itu dapat menyatu dalam pribadi seorang dai secara eksklusif dan terhadap lembaganya secara konvensional. Dakwah dilakukan dengan bijaksana, tidak menggunakan kekerasan, tidak dengan cara membuka aib seseorang di depan umum, tidak bersifat memaksa, tidak mengandung perpecahan, tidak menimbulkan keresahan, tidak bersifat konfrontatif, menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, tidak bersifat menghina atau mengolok-olok seseorang, dan juga tidak menggunakan kata-kata yang tidak baik. Di sini saya akan mengulas beberapa etika dakwah yang harusnya dilakukan oleh seorang dai dalam aktivitas dakwahnya. Yang pertama yaitu adalah perilaku sopan atau etika sopan. Sopan di sini berkaitan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku secara umum dalam tiap kelompok. Suatu pekerjaan itu dapat dianggap tidak sopan bila mana tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di suatu komunitas tersebut. Dan yang kedua yaitu adalah etika jujur. Dalam menyampaikan aktivitas dakwah, seharusnya seorang dai itu dapat menyampaikan pesan dakwahnya dengan informasi yang sebenar-benarnya atau dikatakan dengan jujur, tidak berbohong. Jadi sesuai dengan fakta dan aktual. Yang ketiga yaitu tidak menghasut. Seorang dai dalam melaksanakan tugas dakwahnya tidak diperbolehkan untuk menghasut apalagi memfitnah seseorang, baik kepada pribadi lain maupun kepada kelompok lain yang berselisih paham. Kemudian ada metode dan strategi dakwah. Metode dakwah di dalam Al-Quran yaitu ada bil hikmah, mau'idhah hasanah, yaitu adalah memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, yaitu petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang baik dan dapat diterima. Yang ketiga yaitu ada mujadalah. Mujadalah di sini adalah berdiskusi dengan cara yang baik dari cara-cara berdiskusi yang ada. Dakwah dengan metode ini adalah dakwah dengan cara debat terbuka. Dengan berargumentasi dan jawaban dapat memuaskan masyarakat luas. Kemudian ada strategi pendekatan dakwah, yaitu ada hikmah dengan kebijaksanaan. Terus kemudian ada mau'idhah hasanah, yaitu nasihat-nasihat yang baik. Kemudian ada mujadalah billati hiya ahsan, yaitu dengan diskusi melalui cara yang baik. Secara umum ada dua strategi pendekatan dakwah lain yang dapat dilakukan, yaitu pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini yaitu pengembangan dakwah melalui jalur struktural formal, misalnya melalui pemerintahan. Kemudian ada pendekatan kultural, yaitu pengembangan dakwah melalui jalur kultural non-formal, misalnya melalui pengembangan masyarakat, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan bentuk non-formal lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada tokoh dakwah klasik. Tokoh dakwah klasik tidak lain yaitu adalah dakwah yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan tokoh dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu adalah tidak lain sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, diantaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq,
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah pada masa Khulafaur Rasyidin ada dakwah klasik pada masa Wali Songo. Di sini dakwah klasik pada masa Wali Songo itu ada dakwah untuk memperbaiki akhlak dengan pendekatan budaya. Kemudian pemikiran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Tokoh dakwah kontemporer. Jadi setelah adanya dakwah klasik pada zaman dahulu, maka tidak lain yaitu dilanjutkan dengan dakwah kontemporer. Nah, dakwah kontemporer ini adalah dakwah yang dilakukan dengan cara menggunakan teknologi yang sedang berkembang pada masanya. Ada 3 problematika besar yang dihadapi dakwah pada era kontemporer ini, yaitu pertama, pemahaman masyarakat pada umumnya terhadap dakwah lebih. Kedua, problematika yang bersifat epistemologis. Yang ketiga, yaitu adalah problem yang menyangkut sumber daya manusia. Aktivitas dakwah masih dilakukan secara sambil lalu atau menjadi pekerjaan sampingan. Jadi, problemnya salah satunya yaitu adalah mengesampingkan dakwah itu sebagai pekerjaan sampingan. Itu salah satu problematika pada dakwah kontemporer saat ini. Adapun tokoh dakwah kontemporer yaitu ada Yusuf Mansur A'ajim atau disebut dengan Abdullah Gimnastiar dan Kiai Haji Anwar Zahed. Mungkin masih banyak lagi tokoh-tokoh dakwah kontemporer yang lainnya. Langkah-langkah persiapan berdakwah, perencanaan dakwah, proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang atau sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka menyelenggarakan dakwah. Adapun bekal yang diperlukan seorang dai yaitu adalah akhlak dai dan sifat-sifatnya. Kemudian ada kompetensi juru dakwah. Nah, kompetensi yang harus dimiliki dai itu adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan penguasaan diri, kemampuan pengetahuan psikologi, kemampuan pengetahuan kependidikan, kemampuan pengetahuan di bidang umum, kemampuan di bidang Al-Quran juga. Serta harus mempunyai kemampuan di berbagai bidang umum ataupun agama. Hal tersebut juga dapat memicu dai dalam menyampaikan pesan dakwahnya secara aktual dan tertuju kepada sumber-sumber yang sudah terbukti keaktualannya. Yang terakhir yaitu ada tata cara berkhutbah. Khutbah sendiri itu ada pada waktu sholat Jumat dan juga pada waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, pada khutbah pertama, khatib itu disunnahkan memulainya dengan membaca takbir hingga 9 kali. Sedangkan pada khutbah kedua, membukanya dengan takbir 7 kali. Saat khutbah berlangsung, jamaah diperintahkan untuk tenang, mendengarkannya secara seksama agar memperoleh proses kesempurnaan sholat. Rukun khutbah hendaklah diucapkan dengan bahasa Arab. Adapun rukunnya yaitu adalah mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mewasiatkan takwa dengan bentuk lafaz apapun. Yang keempat, membaca salah satu ayat dari Al-Quran pada salah satu dari kedua khutbah tersebut. Yang kelima, berdoa kepada kaum mukminin pada saat khutbah kedua dengan doa-doa yang sudah ma'ruf. Adapun syarat-syarat khutbah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, khatib berdiri pada 2 khutbah ketika ia mampu, dan kedua, khutbah dipisah dengan duduk. Yang kedua yaitu adalah khutbah dilakukan kemudian sholat. Ketiga, khatib suci dari hadas kecil maupun hadas besar. 4. Rukun khutbah diucapkan dengan bahasa Arab. 5. Berurutan dalam mengerjakan rukun khutbah, lalu berurutan pula dalam khutbah pertama dan kedua, lalu sholat. 6. Yang mendengarkan rukun khutbah adalah 40 orang yang membuat jumatannya itu menjadi sah.